Berarti perilaku hidup bersih dan sehat. Ini banyak kelompoknya. Nah, di kita kelompok-kelompokkan, ada perilaku bersih hidup sehat, ada di tatanan rumah tangga, ada di perkantoran, ada juga di tempat-tempat umum, industri kesehatan, dan di sekolah. Nah, ternyata ini nanti akan kita bahas untuk tatanan hidup perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Ya, baik. Jadi ada beberapa yang akan nanti kita bahas. Yang paling utama ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan sekolah. Jadi ada banyak faktornya nih yang harus kita perhatikan. Nah, ya. Jadi nanti baik, ya. Tadi PHBS ini adalah pengertiannya sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran. Nah, jadi untuk hidup sehat itu jangan dipaksa-paksa. Untuk hidup bersih itu jangan dipaksa-paksa, tapi harus memberikan kesadaran sebagai hasil pemberdayaan menjadikan seorang atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri. Jadi PHBS ini adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran. Jadi kalau saya misalkan kukunya jangan panjang, itu harus jangan disuruh sama bu guru, Pak. Itu coba kukunya sudah panjang, rambutnya sudah panjang. Tapi harus menyadari bahwa kalau kuku panjang itu nanti akan berakibat banyaknya kuman yang terselip. Nanti akan kita lihat ada gambar-gambarnya. Apa sih permasalahan kalau dengan kuku yang panjang, dengan rambut yang panjang, kalau tidak sikat gigi sehari 2 kali minimal, itu apa penyebabnya? Nah, itu nanti kita bahas. Ya. Nah, ini yang dimaksud tadi. Jadi PHBS ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dikelompokkannya tersebut tatanannya. Yang akan kita bahas sekarang adalah PHBS yang ada di sekolah. Ya, PHBS pendidikan atau institusi pendidikan di sekolah. Nah, ini nanti ada penilaiannya atau indikatornya tentang sekolah itu. Ada yang pratama, ada yang pratama dia, dan strata utama. Nah, ini. Jadi ada berapa? Ini ada sampai 14. Untuk tatanan yang pratama dulu. Nah, jelas ya. Nah, ini yang paling dasar nih. Ada 7 poin yang harus ada di sekolah tersebut. Yang pertama tadi, rambut bersih dan sehat. Tadi kan jadi rambut itu jangan sampai melebihi apa? Untuk laki-laki? Iya, jangan sampai melebihi kuping atau telinga. Ini ya. Jadi dipotong secara rutin. Kemudian suka kalau mandi juga memakai sampo. Kemudian disisir secara rapi. Ini akan jangan sampai begitu adik-adik lagi belajar, konsentrasi belajarnya terganggu.
dengan garuk-garuk, gatal, gerak. Nah, kalau untuk putrinya, kadang-kadang mungkin nanti bisa pakai jilbab ya, jadi tahu kelihatan. Tapi tetap harus juga tertata rapi, ya, diikat rapi supaya tidak menimbulkan kegerahan. Dan ini di sampo itu atau cuci rambutnya itu berapa kali minimal? Kalau mau tiap hari silakan. Kalau sekarang kan sampo-sampo sekarang sudah tidak terlalu berbahaya ya kalau kita melakukan untuk tiap hari dicuci atau berkeramas ya. Ini minta supaya tidak ada kuman-kuman di dalam rambut kita. Karena rambut kita merupakan daerah yang kuman itu senang gitu, masuk di dalam kepala kita. Kecuali kalau tutup sama sama kerudung. Kedua, pakaian bersih dan rapi. Nah, jadi adik-adik jangan udah seminggu kaosnya nggak diganti-ganti. Nah, jadi harus pakaiannya harus bersih dan rapi. Itu akan mempengaruhi juga. Kalau bau badannya, terkadang pakaian juga bau, temannya gimana, mau duduk nggak? Nah, tentunya nggak mau kan. Jadi harus dicuci, kemudian disetrika rapi, begitu. Ketiga apa? Kuku selalu pendek dan bersih. Ayo coba lihat kukunya yang panjang mana? Iya, bagus. Minimal kuku itu dipotong seminggu berapa kali? 1 kali atau 2 minggu sekali bisa, atau seminggu sekali ya. Pokoknya jangan kelihatan panjang. Kenapa? Sebab di dalam kuku, di sela-sela kuku itu kalau panjang, itu akan nyelip kuman-kuman penyakit. Sementara kalau kita makan pakai apa? Selalu pakai tangan. Nah, gitu. Apalagi begitu mau makan, mau mengolah makanan, kita tidak cuci tangan dulu. Nah, makanya sekarang dengan adanya pandemi COVID itu salah satunya ya, yang kita ambil positifnya adalah bahwa di tempat-tempat umum itu harus selalu sediakan tempat cuci tangan. Namanya CTPS. Apa tuh? CTPS artinya cuci tangan pakai CTPS, cuci tangan pakai sabun. Itu harus kita lakukan. Kapan harus kita lakukan? Sebelum dan sesudah mengolah makanan. Kemudian setelah buang air besar. Ada yang kalau ceboknya nggak pakai sabun. Nah, itu harus ya. Besar. Jadi setelah cebok dan cebokan terakhir pakai sabun, dicuci ya gitu. Jadi ini kuku jangan panjang, karena nanti kita lihat di depannya. Ini kuku panjang itu menyebabkan apa dan apa yang ada di dalamnya. Setelah rambutnya rapi, dipotong, kemudian bajunya juga rapi, kukunya dipotong pendek, jangan lupa alas kakinya. Nah, sepatu ini juga harus dicuci. Jadi adik-adik berpenampilan rapi, bersih, bersekat ya, dari atas sampai ke bawah. Kemudian yang kelimanya, olahraga teratur dan terukur. Saya yakin karena tuh adik-adik di sekolah ini tuh ada mata pelajaran olahraga. Yakin adik-adik setiap ini melakukan kegiatan aktivitas olahraga. Sebenarnya tidak hanya terbatas itu saja ya. Kalau di rumah misalkan adik-adik membantu orang tuanya cuci baju atau ngepel, ya lantai itu mengeluarkan keringat, itu masuk di tatanan olahraga secara teratur. Ini yang kelimanya. Kemudian yang keenam, tidak merokok di sekolah. Nah, perhatikan adik-adik, orang yang suka merokok ini giginya akan habis. Nah, kenapa? Karena rokok itu mengandung zat nikotin. Nah, salah satunya ini, jadi giginya akan habis. Ya, jadi adik-adik jangan sekali-kali mencoba untuk
nanti akan seperti ini, habis. Jadi umur 30 tahun sudah teropos, sudah ompong. Ya. Jadi jika ada dari pemain laki-laki, pertama jangan sekali-kali coba-coba untuk merokok. Ya. Ini dari segi gigi saja, belum nanti ke paru-paru juga akan merusak jaringan paru-parunya. Tuh yang ke 7, tidak menggunakan nafzat. Nah ini narkotik atau juga zat adiktif lainnya ya. Nah ini nanti adik biasanya kalau masuk di jenjang SMP atau SMA ini biasanya kita juga mengadakan penjualan khusus buat ini. Ini untuk pengetahuan aja ya, untuk narkoba ini. Kamu jangan seperti kayak tadi, ini kan lebih berbahaya daripada merokok seperti tadi. Jadi kalau ada yang nawarin permen yang tidak jelas, yang diterima ya. Nah, ada yang nawarin permen, orang nggak dikenal, kemudian ini jangan sekali-kali terima ya. Biasanya sekarang dimasukkan zat-zat ini ke dalam bentuk permen. Yang ke-8, berantas jentik nyamuk. Kenapa ini dimasukkan jadi tata sekolah yang sehat? Yang pertama, karena sekolah merupakan juga satu basis atau tempat penindukannya nyamuk Aedes aegypti. Penular apa itu? Penyakit? Iya, DBD. Ya. Nanti kan kita lebih bahas lagi ya. Tadi saya sudah ngobrol dengan ibu kepala sekolah. Nanti kita akan membentuk namanya kader jumantik cilik. Nah, khusus ini membahas yang ini. Ya, nanti kita akan tahu, kita akan lihat nanti jentik nyamuk DBD itu yang gimana. Kita akan pergi nanti ke lapangan seperti itu. Nanti adik-adik bawa senter, bawa nanti plastik, kita ambil kayak gini nih. Ini adik-adik ini yang sudah dilatih. Jadi melihat nanti ke rumah warga di sini kita lihat. Nah, jadi bentuknya jentik-jentik nyamuknya seperti apa nanti kan kita bahas ya. 9. Menggunakan zaman bersih dan sehat. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang di rumahnya yang belum punya jamban? Ada enggak? WC yang belum punya WC di rumahnya ada enggak? Sudah punya semua? Alhamdulillah ya. Sebab ini jangan sampai, kenapa harus kita punya WC dengan adanya septic tank? Nah, seperti ini penampungannya. Nah, karena tinja itu, kotoran manusia itu lebih berbahaya daripada kotoran hewan. Kenapa berbahaya? Nah, karena di dalamnya ada kuman-kuman yang menyebabkan diare. Nah, namanya Ethanola coli ya di dalamnya itu di sini. Sehingga dia harus betul-betul ditampung, jangan sampai menyebarkan penyakit. Nah, ini untuk yang ke-9, menggunakan zaman bersih dan sehat. Ke-10-nya, menggunakan air bersih. Buat apa nih sebenarnya air bersih? Nah, tentu untuk aktivitas adik-adik di sekolah. Ini kalau minumnya mungkin bisa dilihat dari rumah masing-masing bawa. Di sini adalah adik-adik harus selalu membiasakan untuk bercuci tangan. Nah, ini ciri-ciri air bersih. Jadi ada yang tahu ya, ciri-ciri air bersih itu: 1, tidak berasa, kemudian tidak berbau dan tidak berwarna. Ciri-ciri air bersih ya ada 3: tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna. Jadi kalau misalkan di rumah adik-adik air bau bersih, berarti itu dipastikan bahwa airnya tidak bersih karena mengandung zat besi yang terlalu tinggi. Nanti harus dicek lab. Ya, itu ada ketentuannya. Apakah memang nggak diperlukan zat besi itu diperlukan oleh tubuh, tapi ada kadarnya. Nah, jangan terlalu banyak. Kalau lebih banyak nanti menyebabkan penyakit di pencernaan. Jadi minum tiap hari itu akan menyebabkan. Lihat aja ke baju. Kalau airnya mengandung banyak zat besi, baju putih kita lama-lama akan kelihatan kusam. Nah,
karena di situ mengandung zat besi yang ada terserap oleh air baru. Jadi cuci tangan, kemudian untuk mandi atau nanti cuci alat-alat makan ini juga harus menggunakan air bersih. Yang menyatakan air bersih itu adalah 3 syaratnya: tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna. Ini bisa secara kasat mata. Adik-adik ambil air dari keran, masukkan ke mulut, dirasain. Kalau ada rasa-rasa kayak besi, berarti itu mengandung zat besi tinggi. Atau kayak kesat, berarti itu kesadarannya tinggi. Nah, untuk lebih akuratnya, nanti harus ada cek lab ya. Jadi dicek ke lab untuk mengetahui berapa kadar yang ada di dalam air. Kemudian ada untuk cuci tangan tersendiri, adik-adik ada langkahnya. Ini 7 langkah cara cuci tangan pakai sabun. CTPS tadi, cuci tangan pakai sabun. Nah, nanti kita praktekkan. Yang pertama, dibasahi jari-jari tangan kita, kemudian dikasih sabun. Yang kedua, punggung dari jari-jarinya digosok-gosok. Nanti kita praktekkan ya. Kemudian yang ketiga, di sela-sela ujung jari. Nah, kalau tadi di punggungnya, kalau saya depannya. Yang keempat, ujung-ujung jari atau kukunya ini juga harus dibersihkan. Yang kelima, jempol. Nah, ini harus kita juga bersihkan. Kemudian yang keenam, telapaknya. Nah, yang ketujuhnya dicuci bersih sehingga tangan tersebut jadi bersih. Siap ya, kita praktekkan ya. Angkat tangannya ke atas. Oke. Yang pertama, basahi dengan air. Kemudian kasih sabun. Kedua, punggungnya. Nah, masuk sela-sela jarinya di sini. Nah, dihitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. Jadi sekarang saling dari depan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Ujung kukunya, ujung kuku yang kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Dibalik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal tengahnya. Nah, diputar-putar. 1, 2, 3, 4, 5. Dibalik. 1, 2, 3, 4, 5. Baru dibilas. Dan bila pakai apa lapnya? Pakai kain apa pakai tisu? Kenapa nggak pakai kain? Boleh nggak pakai kain? Tapi syaratnya bersih. Bukannya bersih, satu kain hanya untuk satu orang. Nah, kalau misalkan ada dirinya satu kain gantung, yang pertama bersih, yang kedua, ketiga, keempat, lah. Tapi kalau pakai tisu, sudah satu tisu, biasanya di dua. Ya, silakan pakai kain, tapi harusnya satu orang satu kain. Dia enaknya berarti efektifnya pakai tisu. Oke, kita lakukan lagi ya. Angkat tangannya. Yang pertama, kasih sabun. Yang kedua, punggungnya, jari-jari punggung. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang depannya, dalamnya, iya. Jari-jarinya 1, 2, 3, 4, 5. Ujung kuku 1, 2, 3, 4, 5. Ganti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru jempol 1, 2, 3, 4, 5. Ganti 1, 2, 3, 4, 5. Ingat tengahnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cuci bersih. Bila. Paham ya? Ya, nanti di akhir saya kita praktekkan ini. Nah, saya tunjuk nih. Nah, ini cara cuci tangan. Ternyata cara mencuci tangan saja ada ketentuannya. Jadi tidak hanya asal cuci tangan. Ini untuk cuci tangan pakai sabun untuk saya.
Kemudian yang ke 12. Nah, yang terakhir ini untuk tahap pertama adalah membuang sampah secara terpilah. Ini biasanya kalau tempat sampah yang baik itu harus ada dua. Sampah itu di sini dibagi dua. Sampah basah dan sampah atau istilahnya sampah organik dan anorganik. Kita paham ya. Di sini pemilahan sampah kalau sudah baik, dan biasanya ini akan mengurangi volume sampah. Jadi kalau asal disatukan ini agak susah. Tapi misalkan yang anorganik, berarti yang apa tuh? Sampah basah atau sampah kering? Kalau yang anorganik, anorganik itu apa sih? Sampah yang tidak bisa diurai. Tapi yang organik itu sampah yang bisa diurai. Contohnya apa yang bisa diurai? Sisa-sisa makanan, daun. Nah itu jadi pisahkan. Nah, tapi kalau misalnya sampah yang nggak bisa diurai kayak apa? Nah ini yang depan adik-adik nih. Betul. Bekas makanan yang terbuat dari plastik. Nah itu susah diurai. Kita pisah di sampahnya supaya nanti yang memilahnya gampang. Ini 12 syarat untuk sekolah yang pertama. Nah, saya yakin untuk di SD03 ini sudah tertata rapi. Nah, tinggal nanti betul-betul adik-adik melaksanakannya supaya nanti benar ini lingkungan sekolahnya dalam keadaan lingkungan sehat dan bersih. Paham ya? Oke, sekarang masuk nih ke infeksi saluran pencernaan. Ini kenapa tadi dari tadi saya sampai kita ada mempraktekkan cara cuci tangan yang baik dan benar. Kalau makan tanpa cuci tangan, ini akan menyebabkan beberapa penyakit. Ya. Nah, jadi adik-adik setiap kali makan biasakan untuk cuci tangan. Ya. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi kita dipermudah, tidak hanya langsung pakai air. Kalau ada pakai air silakan, kalau tidak pakai apa? Nah, ya hand sanitizer ya. Sekarang banyak lah bertebaran di kaum terdekat. Jadi itu pakai itu, artinya itu lebih untuk membunuh kuman dalam sesaat atau beberapa hari. Kalau pakai air itu lebih bagus karena air itu lebih mengalir. Tapi situasi kalau misalkan tidak ada air jauh, ya kita pakai itu hand sanitizer ya. Kemudian jangan sekali-kali minum air mentah. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu di dalam air mentah itu ada apa saja gitu. Maka kalau kita mau minum airnya itu harus melalui proses pemasakan dulu. Bagaimana dengan air yang ini yang ada pada adik-adik? Nah ini apakah dimasak dulu, diolah dulu? Betul diolah, tapi tidak dipakai pemanas kayak api. Nah dia pakai namanya ventilator ya. Jadi melalui pemanas yang menggunakan ultraviolet, nah kumannya mati, tapi tetap kandungan-kandungan zat yang diperlukan dalam tubuh kita masih ada. Kalau di rumah itu diproses dulu, bisa pakai dimasak yang menggunakan api. Jangan jajan sembarangan. Tadi juga saya sudah berbicara dengan kepala sekolah, karena saya melihat bahwa di sini ternyata banyak juga penjajahan makanan, jajanan anak sekolah. Ya, makja namanya, makanan jajanan anak sekolah. Tentu mereka harus betul-betul diperhatikan. Artinya nanti ada kerjasama antara pihak sekolah dengan pedagang tersebut. Jangan-jangan sampai mereka memasukkan zat-zat yang sangat berbahaya. Jadi kalau ada lihat makanan kayaknya merah banget, tuh harus hati-hati. Ya, jangan itu pewarna makanannya tidak sesuai dengan kesehatan yang dibutuhkan. Boleh pakai pewarna, boleh, tapi pewarna makanannya yang memang diperbolehkan secara kesehatan. Jadi ya. Kemudian lihat dulu ya, tukang makan itu penjajah makanannya, jangan sampai kukunya panjang-panjang kotor. Ambil makanan, disajikan untuk adik-adik. Nah itu karena kita lihat tadi di dalam tubuh tersebut banyak sekali mengandung kuman. Jadi lihat ya,
Kemudian makanan tersebut kalau bisa tertutup. Kenapa? Sebab kalau makanan yang terbuka seperti ini lalat mentok di situ. Kita nggak tahu ini lalat itu perjalanannya dari mana. Kemungkinan lalat tersebut ngeclok dulu di kotoran hewan. Nah di sini mungkin ada kucing, ada kerbau, ada kambing. Lalat tersebut sudah mentok di situ, kemudian terbang. Nah, tinggal di makanan jajanan yang akan kita beli. Kitanya sudah bersih, tapi belum tentu makanannya ini bersih. Nah, apalagi kalau ada tumpukan sampah seperti ini. Nah, jadi nanti diharapkan kalau sudah terkelola dengan bagus, itu minimal si penjajah makanan tersebut sudah kita bina. Kalau menyediakan makanan, tolong jangan sampai terbuka. Apalagi ada debu di situ masuk, kemudian lalat masuk. Nah, ini akan menyebabkan penyakit diare. Ya. Ini ada beberapa hewan yang bisa menyebabkan penyakit untuk diare, muntaber, tikus dan cacingan. Nah, ini hewan-hewan ini ada di sekitar kita ya. Tentu kadang-kadang udah pernah lihat kecoa, apalagi nyelat, ini kan ada tikus. Nah, ini hewan-hewan ini bisa menyebabkan hati-hati terutama kecoa ini. Kalau ada kecoa biasanya kita pinginnya mematiin, diinjek. Nah, hati-hati injek kecoa, jangan sampai tidak pakai alas kaki. Kenapa? Ada kasus begitu diinjak ternyata kecoa tersebut sudah mengandung ada parasitnya masuk ke dalam selat kaki dan hingga menyebabkan seperti ini. Jadi ini ada cacing kecoa di balik mulut kaki. Jadi nggak terasa karena saking gemesnya lihat kecoa kadang-kadang diinjak. Nampak kita pakai alas kaki. Nah ternyata di dalam kecoa tersebut ada cacing yang masuk ke dalam sela-sela kuku kita dan menyebar di dalam kaki kita. Bahkan kalau sudah tersebar luas, itu akan kelihatan si cacingnya itu di kelopak mata. Jadi bikin matanya lihat begitu, kemudian di center pakai baterai, ini ada cacing di dalam matanya. Kecil ya, cacingnya ini kan jenisnya itu sebutan rambut. Nah, jadi hati-hati kalau untuk dulu kecoa, kalau mau ya pakai sapu atau pakai apa lah. Jadi jangan langsung diinjek tanpa alas kaki. Nah, ini diare tadi. Nah, salah satunya adalah yang tadi ketika makan kita tidak mencuci tangan. Tangan kita kotor, kuku kita panjang. Di sela-sela kuku itu juga ada banyak mengandung kuman. Kuman itu bisa dilihat enggak? Enggak, kuman itu kasar mata kecil ukurannya. Yang bisa dilihat melalui mikroskop. Jadi kita tidak menjamin kuku kita dalam keadaan bersih. Nah, akan menyebabkan diare. Apa sih yang masuk diare? Nah, jadi diare ini apabila adik-adik buang air besarnya lebih dari 3 kali. Kemudian cairannya encer. Nah, kadang-kadang selesai buka. Ya, itu namanya udah disebut diare. Cuma adanya ada diare yang akut, ada diare biasa. Sehingga kalau kita berobat dengan diare kita tanya udah berapa kali. Karena penanganan diare kalau salah akan menyebabkan juga patah. Ini kan kuman ada di dalam. Nah, si tubuh kita sebenarnya sudah mempunyai sensor. Jadi kalau kebanyakan kuman di dalam, sebenarnya di dalam perut kita ada kuman. Kalau tidak ada kuman, bagaimana penguraian makanan? Nah, cuma ada kadarnya. Kalau kelebihan kuman itu, dia akan mengeluarkan dengan cara mules. Kita keluarkan. Nah, sebenarnya kalau kena diare ini jangan terlalu panik. Kalau masih buang air besarnya 2 atau 3 kali, ya udah biarkan mereka keluar. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya udah 5-6 kali, waduh udah lemes, nah itu, ya kita perlu hati-hati. Sebenarnya ada cara yang paling efektif untuk menangani diare. Apa tuh? Minum Oralit. Kalau nggak ada Oralit, ambil segelas air putih hangat boleh, kemudian ambil
garam. Ya, gulung seujung sendok makan, kemudian ambil lagi gula seujung sendok. Jadi namanya larutan gula garam. Itu untuk apa? Mengganti cairan di dalam tubuh kita. Kan sama kayak seperti air. Jadi itu ya. Jadi ambil itu untuk mengganti cairan yang keluar melalui tadi garam. Ini jadi untuk diare. Nah, ini cacingan. Dan nih, cacingan karena kuku panjang dan kotor jadi banyak taruh cacing di dalam kuku. Kalau dulu atau sekarang, dulu masih ada, sekarang masih ada nggak? Kalau dulu saya lagi SD, baris kukunya mana? Langsung gurunya bawa instan, kukunya yang panjang dipukul supaya dipotong. Kalau sekarang mungkin sudah enggak. Ya, tapi sekarang mungkin karena dengan media-media yang banyak tersebar, adik-adik sudah paham lah bahwa dengan memelihara penyakit ini. Jangan ya, cirinya perutnya buncit, mata cekung, kepala besar. Mereka itu lemes. Nah, terkadang karena saking udah nggak bisa bergeraknya ini, cacingnya sudah banyak di dalam tubuhnya. Itu bahkan sampai keluar dari mulut dan hidung. Nah ini tidak ada di Indonesia, emang. Ini adanya di benua Afrika yang mereka notabene negaranya memang miskin-miskin. Kalau kita, alhamdulillah, untuk anak-anak sekolah kita ada program apa namanya? Pemberian obat. Ya, makanya kalau di bulan kemarin ya Bu ya, Februari ya. Jadi adik-adik kalau ada diskusi pemberian obat cacing, minum. Nah, itu mencegah apa? Supaya jangan sampai seperti ini. Jadi kita bersyukur pemerintah kita sudah memperhatikan anak didiknya dengan adanya pemberian obat cacing dan imunisasi. Jadi insya Allah ya, tapi tetap harus kita jaga dengan apa? Harus selalu memotong kuku, jangan sampai kuku kita panjang. Karena dengan kuku panjang di dalam kuku tersebut akan banyak mengandung kuman salah satunya dari telur cacing. Tipes. Nah, kalau yang tipes ini karena ada khusus sama. Intinya karena makanan. Ya. Gejala tipes namanya kenapa? Karena biasanya makanannya kurang terjaga kesehatannya. Begini. Nah, kalau ini nanti di dalam ususnya. Nah, ada usus sehingga usus tersebut luka-luka. Nah, makanya kalau tipes biasanya disarankan jangan dulu makanan satu pedas, kemudian yang merangsang kayak kopi, coklat. Makanannya harus lembut, kalau bisa bubur. Nah, karena itu tadi ususnya sedang sakit, ya, terinfeksi sama virus tadi, sama organisme tadi, juga harus mengenai. Jadi ini tetap intinya dari makanan. Iya. Setelah kita bahas makanan, selanjutnya baru nih ke sini nih. Ini memberantas jentik nyamuk. Kenapa saya munculkan? Karena Kecamatan Cilengsi merupakan kecamatan endemis terhadap penyakit DBD. Tahu kata endemis itu apa artinya? Halo? Halo? Kata-kata endemis tahu nggak? Baik. Jadi Kecamatan Cilengsi merupakan kecamatan endemis terhadap penyakit DBD. Artinya bahwa penyakit DBD itu setiap tahun selalu terjadi. Jadi kalau endemis, kecamatan desa A endemis terhadap penyakit DBD. Artinya setiap tahun di desa tersebut selalu kejadian adanya penyakit DBD. Tahu ya, endemis itu ya. Nantinya sekarang tuh corona itu sekarang dari pandemi menjadi endemis katanya kedepannya, karena akan selalu kejadian setiap tahun. Jadi
Kecamatan Cilengsi merupakan kecamatan endemis terhadap penyakit DBD. Artinya penyakit DBD tersebut selalu terjadi setiap tahun di kecamatan. Nah, ya karena kita resiko, artinya kita bersebelahan dengan DKI yang notabene DKI juga tersebut daerah endemis terhadap penyakit DBD. Ini harus diketahui. Kenapa Dek? Karena ini menyebabkan penyakitnya. Ya, penyakit DBD ini penyakit yang datang kematian, jadi memang harus diketahui. Jadi penyakit DBD ini ditularkan oleh ini nyamuknya, namanya nyamuk Aedes. Ya, jadi penyebab penyakit DBD adalah virus yang disebarkan oleh nyamuk. Nyamuknya baru nyamuknya Aedes aegypti. Kita lihat di depan. Nah, ini tanda-tanda seorang kena penyakit DBD. Diawali dengan mendadak panas tinggi, badannya lemah lesu. Kalau adik-adik pulang ke rumah, tapi karena kehujanan, sorenya atau malamnya menggigil, mungkin adik-adik masuk angin. Karena habis hujan-hujanan, tapi tanpa sebab datang ke rumah tahu-tahu demam karena menggigil. Sudah pakai selimut 4 lapis masih juga terasa menggigil. Nah, ini hati-hati. Kemungkinan adik-adik kena awal penyakit DBD. Ya. DBD virus jadi yang menyerangnya nanti dalam kekebalan tubuh, adanya di dalam aliran darah. Tadi, kemudian yang kedua, nah biasanya timbul bintik-bintik seperti bekas gigitan nyamuk. Nah itu adanya sebarannya bisa di dada atau di sekitar perut. Nah ini, kenapa timbul bintik-bintik? Karena tadi si virusnya tersebut sudah mulai menyerang saluran darah dan mulai pecah-pecah pembuluh darah di dalam tubuh kita. Kalau jalan lain, kalau misalnya seperti ini adanya nyeri di lubang hati. Ini mirip gejalanya kayak tipes, demam, kemudian turun, demam, turun. Jadi kalau kita resepkan 3 kali sehari minum obat, minumnya pagi, turun demam, nanti minum lagi siang. Nah, tapi kalau kasus DBD tidak begitu. Begitu kita minum obat penurun demam, hanya waktu itu setengah jam demam tuh naik lagi. Kita minum obat turun naik lagi. Nah, hati-hati ya, jangan-jangan itu kena penyakit DBD. Yang keempatnya, nah gejala tanda berikutnya yang keempat adalah mimisan atau keluar darah dari gusi. Kenapa? Karena tadi sudah mulai pecah-pecah pembuluh darah yang ada di sekitar hidung. Bahkan kalau misalnya dibiarkan akan terjadi muntah darah karena darahnya sudah pecah di dalam pembuluh kapilanya di dalam perutnya, kemudian sudah banyak, otomatis perut tersebut biasanya akan mengeluarkan darah yang cairan yang ada di dalam lambung. Kalau dibiarkan, nah dia akan sangat parah, penderita lemah sekali, denyut nadinya suka diraba atau shock, dan bahkan bisa meninggal. Ini yang kenapa disebut DBD ini merupakan penyakit yang bisa menimbulkan kematian itu. Padahal DBD itu adalah penyakit yang bisa kita tangani kalau tidak telat dalam penanganan. Kasus biasanya yang ada kalau dibawa ke puskesmas itu si pasiennya sudah berdarah-darah, sudah kita tidak bisa tangani, biasanya masuk ke rumah sakit itu 50-50 dan dia masuk di ICU, ruang ICU, kemudian tidak hanya cairan saja tapi juga dia akan ditransfusi darah. Gitu. Jadi ini yang untuk penyakit DBD. Nah ini nih nyamuk yang menularkan penyakit DBD. Namanya nyamuk Aedes. Warnanya hitam, kemudian ada bintik-bintik putih di sekitar hidungnya.
Ini tempat perlindungan nyamuk. Kenapa kita tidak boleh banyak sampah di sekitar kita? Karena ini biasanya akan menjadi tempat berbiaknya nyamuk Aedes aegypti. Sudah melihat ada ban bekas? Banyak ya? Nah, kemudian ada burung. Kenapa ada burung? Karena burung ini dikasih minum. Minumnya tidak sekali habis. Nah, di dalam tempat minumnya ini akan menjadi tempat kembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Nanti ke depan kalau ada yang sudah dapat pelatihan, ini akan kita bahas lebih banyak lagi tentang Aedes aegypti ya. Nah, sehingga untuk pencegahannya kita harus melakukan namanya PSN. Ada lagi PSN. Apa tuh PSN? Pemberantasan sarang. Iya. Ya, PSN ya, pemberantasan sarang nyamuk. Nah, di mana salah satunya ini yang dilakukan oleh teman-teman kita, dia melihat bak mandinya atau tempat-tempat penampungan air, tempat lainnya yang bisa menampung air. Jadi nanti kalau terlaksana, adik-adik akan melakukan ini nanti ya. Jadi namanya tim Jumatik Cilik. Nah, adik-adik akan melaksanakan ini nanti, ya baik di masyarakat maupun di sekolah. Nah, ini masih kegiatan tadi ya. Ini di luar. Jadi di halaman dilihat bagaimana ini ada tempat pengembang biak nyamuk atau tidak. Ya, sudah selesai, tapi masih ada satu lagi materinya. Nah, oke, tapi sebelumnya kita sering dulu ya. Nah, Iya. kayaknya sudah mulai. Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang banyak kita. Sampai istirahat dulu. Coba. Ya, Duduk Pak. saya akan kasih dulu lagu sebuah. Siap, bagi coba silakan. Nah, tadi sedikit lagi ya tentang maksiat makanan Yogyakarta. Pasti lagu ini lagu yang sudah tidak asing lagi waktu ada di TK. Apa lagu Kopi Saya Bundar? Oke, kita nyanyikan tapi dengan gerakan. Berarti kalau bilang topi, karena pegangnya. Oke. Jadi 1, 2, 3. Topi saya Bundar. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita sayangnya kita ganti dengan jadi iya topi paham? Oke, kita mulai konsentrasi. 1, 2, 3. Topi dulu kali ya Bu ya? Iya, silakan ya. Lihat dulu Pak, barang 2 atau 3 menit ya. Iya, terima kasih. Teman-teman, tadi kita belajar apa? PHBS. Apa artinya PHBS? Perilaku hidup bersih dan ada berapa itu? Siapa yang 12? Iya, ada yang nulis sampai 15? Ada 13. 13 tambahannya apa itu? Kayla. Oh, ya, tadi ada nanti catatan kalian yang ini terutama nih para chief leadernya nih yang tidak membawa petugasnya nih yang belum mencatat nanti nyali dari temannya ya. Dan sebelum pulang
sebelum nanti hasil catatan kalian materi ini ditandatangani sama Bapak. Yang tidak ditandatangani itu nanti akan dapat nilai di situ. Nilainya nilai apa? Nilai untuk mata pelajaran kalian. Jadi kalau yang belum mencatat, petugasnya, petugas hijau, sahabat hijaunya nanti bisa menyalin kepada temannya, timnya ya. Dan yang ikut materi ini nanti diperiksa sama Bapak. Makanya tadi PHBS-nya artinya apa PHBS? PJB apa? PJN apa? PSN. PSN. Oh, pemberantasan sarang nyamuk. Terus tadi kalian sudah lihat ya, ada cara membersihkan kuku dan lain sebagainya. Nanti setelah ini pokoknya Bapak lihat hasilnya. Tadi sudah kita ini kan gerakan. Sekarang Bapak mau refleksi lagi. Gerakan mencuci tadi ada berapa mencuci tangan? Tunggu. Baru kita praktekkan. Mulai. 1. Ada ya Pak ya? Boleh. Cuci tangan. Terus? Cuci pakai sabun. Gosok tangan sampai bersih. Kalau bersih gosok, kemudian gerakannya kemudian berapa? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Baliknya. 1, 2, 3, 4, 5. Awankan. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi. Jempol. Kemudian Jempol. kemudian dibasuh. Hafal ya. Besok nanti Bapak akan lihat. Kemudian tadi apa lagi? Kalau namanya mau makan harus dulu. Cuci tangan. Kemudian cuci tangan. Kalau di kelas, nah di kelas nih Pak. Ini Pak di kelas nih kadang-kadang adik kelasnya atau kalian juga nih ya teman-teman suka nyimpen makanan di kolong ini tidak Pak, jangan Pak. Tadi kan sudah tahu kan ada kecoa, ada tikus. Pernah nggak di kelas kalian ada tikus? Dulu sering masuk. Pernah. Ada lalat. Nah, kalian yang sudah ikut di sini harus menjadi petugas-petugas dan juga harus penggiat yang hebat. Tidak boleh ada lagi. 1, di kolong ada ketinggal sampah. Yang kedua, tidak boleh kotor. Lihat meja kalian. Bapak itu lihat meja kalian. Bersih. Kalau masih ada, ambil. Kemudian, iya betul. Jangan suka iseng bikin mejanya warnanya putih, oret-oretan batik tidak bagus. Sudah gitu tidak pernah dielap. Bapak sudah perhatikan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau datang ke sekolah sudah dibelikan lap, sudah dibelikan sabun, tidak ngebersihinnya. Karena ketika kalian pulang dan malam tadi kan tidak tahu apa ada kecoa, apa ada kelelawar, ya. Jadi kalian harus tadi sudah perhatikan semua ya di depan ya. Paham semua? Apa itu PHBS? Perilaku. Perilaku hidup bersih dan sehat. Yang utama di dalam diri kalian, setiap 1 minggu kalian harus potong. Kayak kemarin siapa tuh di kelas bapak tuh? Siapa pernah? Siapa ya kemarin ya? Nah,
Kemudian rambut tadi harus dibersih dan dipotong. Dipakai apa itu? Sampo apa pakai sampo? Sampo. Berapa kali sehari? Boleh saja setiap hari 1 kali. Itu juga banyak lagi yang rambut perempuan yang panjang. Kemudian apa lagi? Coba dari PHBS itu apa lagi? Bapak singkat-singkat aja dulu nih. Nanti baru Bapak lihat dari kata-katanya. Bapak kasih nanti kalau kalian bisa jawabnya semua sempurna, Bapak kasih apresiasi. Jadi kalian siapkan sekarang, nanti materi lanjutan sebentar lagi. Tapi ingat ya, kembali konsentrasi. Semangat siang. Semangat siang. Bedanya yang pertama tadi sama yang kedua, apalagi yang ketiga. Semangat siang. Bapak lihat dulu, Bapak langsung naik. Donasinya semangatnya hebat. Terima kasih. Silakan Bapak dilanjut. Kasih tepuk tangan. Baik, terima kasih. Sedikit lagi ya, Dede. Baik, nah berarti sudah konsentrasi ya. Coba lihat ke depan dulu kalau sudah konsentrasi. Ini, yang ini, kalau ini, ini, yang ini, kalau ini, kalau ini, nah konsentrasi. Ini, yang ini, kalau ini, kalau ini, nah konsentrasi. Ini, yang ini, kalau ini, kalau ini, kalau ini, yang ini, ini. Perhatikan kata-kata saya. Ini, yang ini, kalau ini, ya. Berarti kalau ini 3 dong. Ini 3. Ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Kalau ini 3, betul. Kan ini, yang ini, kalau. Nah, katanya bilang jangan lihat senyum saya tapi bahasa saya. Paham? Ya udah itu buat tanda tangan lihatin nanti permainan. Ya terima kasih ya. Lanjut ya, sedikit lagi. Oke, ya makanan sehat. Nah, tentu kita tidak akan lepas namanya manusia hidup itu memerlukan makanan yang harus jadi asupan ke dalam tubuh kita. Ya, makanan tersebut harus mengandung 5 unsur ya. Nah, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, ketua dari kamu udah tahu. Ya, isinya ada vitamin, ada protein, ada nabati dan sebagainya. Nah, tentu adik-adik harus kita perhatikan makanan tersebut. Tidak hanya makanan tersebut enak, tidak hanya makanan tersebut harus satu mengandung beberapa unsur yang diperlukan, tapi makanan tersebut harus betul-betul makanan tersebut dalam keadaan sehat, bersih ya. Makanan tersebut sih enak, cuma pengolahannya tidak bersih. Alat yang digunakan tidak bersih, ya nanti akan bisa menimbulkan kesakitan seperti tadi. Nah, makanan yang layak dimakan itu satu harus kematangannya harus sesuai dengan yang ditentukan. Misalkan untuk makanan daging harus matang betul-betul. Terutama apa sekarang? Kemarin-kemarin ada isunya setelah COVID. Apa Bu? Pak? Penyakit apa? Hepatitis. Iya, hepatitis. Nah, hepatitis ini yang harus diketahui memang pertama dari makanan. Katanya siput atau daging-daging masakan yang kurang matang, sate kayak gitu. Nah itu makanya kalau beli sate emang harus betul-betul matang karena
nanti dikhawatirkan ada kuman-kuman atau bakteri-bakteri hepatitis itu ya, kematangannya makanan tersebut kurang sehingga tidak bisa berlebihan gitu. Bebas dari pencemaran. Nah, nanti bebas dari pencemaran itu. Bebas dari perubahan fisik kimia yang dikehendaki. Seperti tadi saya bilang, kalau ada makanan yang merah banget, nah ini harus hati-hati. Jangan-jangan makanan tersebut mengandung zat kimia. Karena banyak sekarang makanan diwarnai oleh oleh warna untuk warna kain. Nah kayak bapak ibu tadi itu pakai warna merah, nah itu digunakan untuk pewarna makanan. Itu hati-hati ya. Kemudian bebas dari memproduksi parasit menimbulkan penyakit. Nah makanan tersebut karena tidak habis sama mamangnya, makanan tersebut diolah lagi, dijual besoknya. Padahal makanan tersebut sudah mengandung mikroorganisme. Nah terutama mengandung protein tinggi. Basreng itu biasanya ada apanya? Ikan ya. Padahal tahu bahwa ikan tersebut adalah mengandung protein yang tinggi. Jadi kalau penanganan yang tidak betul, nah kenapa bundanya atau mamanya atau uminya kalau ada ikan suka disimpan di kulkas, terutama di freezer. Nah untuk menekan supaya tidak cepat busuk. Karena tadi ikan tersebut atau daging tersebut itu mengandung protein yang tinggi. Nah kalau di dalam ruangan terbuka biasanya akan langsung cepat busuk. Nah ini juga. Kenapa? Karena ada kasus pernah keracunan makanan anak-anak sekolah dari makanan jajanan. Setelah kita selidiki, ambil sampelnya, dibawa ke lab, ternyata itu mengandung organisme. Jadi makanannya disimpan terlalu lama. Makanan yang sudah kemarin tidak terjual, dia olah lagi, dikasih bumbu lagi. Nah, padahal itu ada makanan yang ini. Jadi mungkin nanti ke depan Pak, saya sudah ngobrol dengan kepala sekolah, nanti akan kita coba benahi untuk makanan jajanan. Iya, ikannya itu. Tadi sudah nanti kalkulasi sama saya Pak, Bapak berkenan kalau dia. Ya. Nah, adik-adik suka melihat ini. Nah, nanti ya, kalau bapak gurunya sering pelatihan di hotel-hotel. Nanti adik-adik kalau sudah jadi pejabat atau nanti sering terusnya di hotel. Di hotel yang akan ketemu seperti ini, namanya chefnya atau tukang masaknya. Mereka harus begini. Jadi harus ada tutup kepala, kulit bersih sehat, mata sehat, telinga sehat gitu, kuku tidak boleh panjang, tidak boleh menggunakan perhiasan, jadi tidak boleh pakai cincin. Kemudian pakaian kerjanya khusus, pakai cermek seperti ini. Jadi harusnya seperti ini. Nah, kalaupun nanti tidak seperti ini, penjajah makanan yang ada di kita, minimal kita nanti mendekati. Ya, mereka tahu bahwa saya tidak boleh panjang. Mamang-mamang merokok, beli bakso, pernah bisa rokok. Tidak cuci tangan dulu, kukunya udah panjang, udah hampir ini. Yang sakit siapa? Adik-adik, dia mendapat keuntungan. Nah, di sana situ. Nanti kita bina mereka juga seperti perhatikan. Ya tidak hanya sekolah saja, anak-anaknya yang kita kasih ilmunya, penjajah makanan juga harus kita kasih ilmunya. Jadi biar sinkron. Jadi maksudnya mutualisme saling menguntungkan. Mereka dapat income dari adik-adik jajan, adik-adik itu dapat makanan yang sehat dan tidak menimbulkan sakit. Karena kan 6 tahun di sini. Nah, jangan sampai jadi dengan makanan yang tidak sehat. Ini tata laksana kantin atau warung sekolah sudah ada peraturan Kemenkesnya 1426 tahun 2026. Jadi makanan jajan dalam keadaan terus terbungkus tertutup. Nah, jangan sampai terbuka. Kalau ini pinggir jalan seperti itu, mungkin harus ada punya tutupnya. Begitu mau dibeli baru dibuka. Jadi terbuka. Kalau orang lewat debu, nah situ mungkin debunya itu sudah banyak kotoran hewan, dan kotoran kucing, kotoran anjing, kotoran kambing ke bawah, masuk di dalam makanan, dimakan. Yang sakit, ada lagi. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai menimbulkan kerugian seperti itu. Ini banyak makanannya di sini peraturan seperti itu. Jadi kedepannya memang harus ya. Iya. Oke, itu saja sedikit lagi tadi dari tentang makanan.
Terima kasih kan itu ya, kita jadi harus bahagia seperti ini ya. Sehat seperti ini, dia nanti harus bisa membuat pelajaran sekolah dengan baik untuk menuntut kita ke depan. Itu saja yang ingin saya berikan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, apabila kurang berkenan dengan penyampaian materi yang saya berikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi program yang baik. Tadi saya sudah menunjukkan namanya Jumati Cili. Jadi kita pilih pesertanya biasanya sih ranking 1 sampai 10 supaya dia punya wawasannya penerimaan itu. Karena mereka harus bisa berkomunikasi dengan masyarakat karena terjunkan ke masyarakat gitu. Nanti efeknya buat sekolah juga gitu. Bahwa sekolah ini sudah ada penyakit-penyakitnya yang siap untuk mendukung penekanan angka penyakit DBD yang memang tiap tahun sudah terjadi dan menimbulkan. Itu saja, terima kasih dari saya. Salam untuk Bapak Ibunya, untuk keluarganya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk Berarti nanti ada penilaian juara siapa yang akan diutus untuk dididik menjadi pembina PB. Hah? PB? Mau tidak jadi pembina PBHS? Mau tidak? Kalau jadi pembina PBHS nih, kalian nanti belajar ilmu, bisa ke masyarakat, bisa ngobrol, bisa bicara. Oh, tidak baik begini, baiknya begini. Yang saya tahu, akhirnya kalian bisa lihat itu yang namanya yang tadi diterangkan sama Pak Ibu. Pak Ibu itu ahli dari kesehatan, dari puskesmas. Kenapa kalian tadi lihat tidak? Yang namanya DBD. Ciri-cirinya apa tadi? Coba yang tunjuk ciri-cirinya DBD apa? Satu, apa dong Pak? Kena DBD apa? Cirinya? Saat Pak, kan kalian tadi tulis tuh DBD yang pertama, demam termasuk tidak? Ya, demamnya naik turun, terus? Apa lagi? Bintik merah. Kalian tulis coba, tulis ya. Mana kalau tulis ya? Tulis. Coba sama-sama satu yang diindikan. Satu. Demam. Dua. Berdarah. Tiga. Mimisan. Keempat. Wow, Bapak. Lalu hatinya tersak. Sakit. Itu akibat dari apa? Akibat dari apa? Akibat dari apa? Sumber penyakitnya dari nyamuk yang membawa virus Aedes aegypti namanya nyamuknya. Itu dari karena apa? Karena membuang sampah sembarangan. Kemudian iya. Terus kalau kalian di rumah suka gantung-gantung baju nggak tuh kalau pulang dari sekolah? Suka sampai berhari-hari tidak? Ada yang suka sampai berhari-hari? Misalnya di tempat sholatnya nih, biasanya mama gantungnya, kamu juga gantungnya, tapi berhari-hari gelap, tempatnya gelap. Itu jadi sarang nyamuk tidak? Iya. Kemudian yang rumahnya punya kolam, bisa dibersihkan. Kolam apa ini? Kolam ikan. Yang di rumah pakai kolam untuk mandi, kamar mandi. Aku sering dibersihkan. Pernah lihat ada titik-titik nyamuk? Enggak. Oh, jadi ada di kamar mandinya yang pakai kolam. Ada yang pakai shower. Coba yang pakai shower, Bapak pengen tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Wah keren, pakai shower Pak. Tapi kalau pakai shower itu lebih aman atau keran. Kalau pakai keran, pakai sayur, naik ke atas. Kemudian yang kalau mandi sehari 1 kali, 2 kali,
2 kali, 3 kali, yang sehari 4 kali. Nah, kalau yang 3 kali, Bapak mau bertanya, ini kamu mandi 3 kali sehari, bagaimana ceritanya? Mandinya jam berapa saja? Paginya? Ya. Terus pulang sekolah mandi. Ya. Pas sorenya juga. Oh, jadi ini 3 kali. Bagus tidak? Bagus. Habis dari sekolah. Sebelum ke sekolah mandi. Pulang nanti ke rumah nih mandi karena bajunya kotor habis bertemu dengan teman-temannya. Itu bagus 3 kali, tapi minimal 2 kali. Kan dulu di kelas 1 kelas 2 diajarkan mandi 2 kali sehari, minimal 2 kali. Nah, kemudian tadi kalian lihat tidak? Bagaimana kalau kalian di rumah melihat kecoa? Cara menanggulangi kecoa, membunuh kecoa, caranya dengan apa? Dengan? Kalau diinjak dengan harus menggunakan alas atau dengan alat misalnya gagang sapu. Ingat ya, itu ya. Kemudian kalau kalian di rumah makanan yang sering mamanya bisa 2 kali sampai 2 hari makanannya itu saja, tunjuk. Misalnya hari ini masaknya tahu digoreng, besok masih ada, dimasak lagi sama mamanya, digoreng lagi, besoknya lagi digoreng lagi. Ada tidak? Bagus kalau tidak ada. Jadi kamu juga harus bilang, Mama, ini tidak baik kalau makanan itu hanya untuk hari itu dan ditutup rapat. Kemudian siapa yang suka jajanan es? Wah, ini doyan es semua. Lagi kamu beli es, abangnya kamu lihat pakai centong apa pakai tangan ngambil esnya? Baik. Kamunya ketika memegang esnya itu sudah cuci tangan belum? Oh kan, kalian nggak sendiri belum. Nah, mulai besok kalian sebelum ini cuci tangan dulu. Es itu berembun tidak? Nah, kalau kalian kotor, makin senang itu, makin senang itu. Kemudian apalagi langsung pegang sedotannya. Langsung pegang sedotannya, tidak cuci tangan dulu. Jadi kita harus membiasakan. Yang pertama tadi apa? Cuci tangan yang bersih. Tadi jurus-jurusnya, ininya hafal semua ya. Ada berapa tadi? Ada 7. Kemudian nanti kalian ada pembinaan dari Pak Ibnu juga, dari kesehatan. Nanti bisa nih dipilih di antara kalian yang berprestasi. Yang berprestasinya apa? Yang bisa bicara, yang langsung masuk kayak tadi, konsentrasi. Apa ini? Nah, jadi kalau kalian konsentrasi, kemudian kalian mencatat. Tadi Bapak lihat ya, sampai ke belakang kalian mencatat semua. Bagus ya. PSN apa tadi? Sarang nyamuk apa saja? Bisa tidak namanya di ruang kelas kalian ada sarang nyamuk? Bisa tidak? Contohnya? Meja. Terus? Nah, berarti kalian nanti harus prakteknya setelah ada pembinaan setiap itu keliling. Kalian harus urus sekolah dan berdiri kalian sendiri. Nanti kalian akan dikasih pembelajaran tentang kesehatan. Hari ini kita baru materinya tentang apa? Yang pertama tentang PHBS, kemudian tentang jenis-jenis makanan.
dulu konsumsinya, ya nanti kalian konsumsinya, jadi kalian sambil rehat dulu. Nah, rehat, ada lagunya di mana Bapak? Ada lagu? Bisa langsung kita? Ini anak sehat paling. Nah, ini sambil rehat, kalian sambil merapikan dan sambil nanya sama teman, itu ada konsumsi ya. Nah, kalian tidak perlu ingat sampahnya disimpan untuk keluar. Ya, nah sudah. Ya. Ingat ya sampahnya.
Sudah. Nah, kalau sudah ininya, kalian duduk lagi. Kita mau pulang. Kita nanti berdoa dahulu. Kemudian nanti kalian jangan lupa ya. Sebelum pulang, ditandatangani dulu oleh Bapak Guru yang kalian telah kerjakan. Sudah, duduk dulu yang rapi. Sudah. Baik. Nah, nanti dicatat aja ya. Sudah, duduk yang rapi. Ingat, minumannya nanti dibawa turun. Bekas plastiknya itu bisa didaur ulang atau tidak bisa didaur ulang? Bisa didaur ulang atau tidak? Bisa. Itu termasuknya organik atau anorganik? Hah? Kalau organik bisa diurai seperti apa tadi sampahnya? Daun. Kemudian bala-bala, sisa kamu jajan. Apa lagi? Ya kan? Sudah. Duduk yang rapi. Ya teman-teman, terima kasih kalian sudah namanya mendapatkan peningkatan kembali di dalam ilmunya. Ingat ya, yang belum mencatat agar temannya yang sudah mencatat memberitahu kepada temannya yang belum mencatat. Nanti hasil catatan materi ini termasuk di dalam penilaian formatif. Karena 1 bulan lagi kalian sudah ujian. Agustus, September kalian sudah ujian. Ujian tersebut nilai-nilai yang kalian sekarang didapatkan dari materi ilmunya dari Pak Ibnu akan menjadikan nilai formatif untuk kalian. Paham? Jelas? Jelas tidak? Nah, nanti di dalam soal-soal ujian nanti ada soal-soal yang tadi jawabannya yang tadi sudah diterangkan oleh Pak Ibu. Nanti ada nih di SBDP, di PKN, di Bahasa Indonesia, di IPA, ya. Nanti ada nilainya, ada juga nanti soal-soal yang berkaitan yang tadi diterangkan oleh Pak Ibnu sebagai narasumber. Mungkin itu saja kepada teman-teman. Terima kasih waktunya, juga terima kasih atas ilmunya dari Bapak kita Pak Ibnu sebagai narasumber. Semoga menjadikan amal ibadah untuk Pak Ibnu ilmu yang telah diterapkan kepada kita semua. Amin. Dan juga semoga menjadikan manfaat untuk kita juga ilmunya. Amin. Mari sebelum ditutup kita ucapkan kepada Bapak Ibu. Ikut Bapak. 1, 2, 3. Kepada Bapak Ibu kami mengucapkan banyak terima kasih. 1, 2, 3. Kepada Bapak Ibu kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak sehat. Ilmu yang kami terima menjadikan manfaat untuk kami dan juga Bapak sekeluarga. Untuk manfaat untuk kami dan Bapak beserta keluarga, dan juga menjadikan amal ibadah kita. Terima kasih Bapak. Salam sehat dari kami. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Tadi kita sudah jam 10. Kayaknya kalau hari ini langsung ke ekstrakurikuler capek ya. Capek ya. Iya. Bajunya
dilipat dahulu, dikumpulkan. Nanti dicatat sama bapak sama ibu siapa yang makan bungkus ya, dicatat. Dilipatnya yang rapi. Dilipatnya yang rapi. Yang rapinya baru hari ini dilipat dikumpulkan dahulu. Duduk yang rapi, setelah dilipat jadi yang rapi, kita berdoa untuk pulang. Sudah duduk yang rapi. Mana siapnya? Kalau sudah bilang ini siapnya, udah diam tuh, tidak pernah gerak lagi. Berapa anak soleh? Cukup Bapak, terima kasih kepada Mama Bunda Komite Sekolah SD Babakan 03. Semoga apa yang telah diupayakan untuk kami diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kesehatan. Terima kasih mama-mama. Semangat. Ya, terima kasih. Baik teman-teman sekalian, mari kita Bapak dan Ibu guru mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan kesemuanya yang telah mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya yang mimpin doa Diki. Ya benar mulai.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ligi. Mungkin ada yang mau disampaikan Ibu Yati, Ibu ya, apa tidak? Saya mau ke Sorry, what is about? Maybe you can give an advice for our children for the human. Okay. Understand? Everybody understand here? Yes. Yes or no? Yes. Okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian ya. Tadi kita telah menyaksikan ataupun mendengarkan langsung ya bagaimana pemaparan Bapak dari mana tadi? Coba. Bapak ya, perwakilan dari Puskesmas. Ya, kira-kira apa yang disampaikan tadi? Apa saja? Coba, siapa yang masih ingat? Pertama, Bapak itu menyampaikan tentang apa? PHBS. Apa itu PHBS? Perilaku hidup sehat. Ya. Oke. Ya, barangkali karena memang udah siang, Ibu hal yang memang intinya aja ya, karena tadi sudah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak apa namanya? Bapak Ibnu itu bisa diterapkan ya. Semua kelas 6 masuk sahabat hijau Pak Bu ya? Enggak, hanya beberapa ya. Hanya beberapa ya. Mudah-mudahan kalian yang ikut sahabat hijau ini bisa memberikan contoh suri tauladan buat teman-temannya yang lain. Ya, barangkali tadi yang intinya kita hidup itu harus menjaga kebersihan, terutama kebersihan tubuh. Ya, mandi berapa kali tadi? 2 kali, minimal 2 kali sehari, lebih nggak apa-apa. Asal kamu jangan berendam, ya nanti kamu sakit. Ya. Kemudian nanti tadi cara memperagakan bagaimana cara mencuci tangan yang benar ya. Bagaimana cara mencuci tangan yang betul-betul bersih menggunakan sabun ya. Jangan hanya cuci tangan selesai ya. Kemudian tadi ada yang ibu saksikan juga beberapa binatang yang memang dapat ya membawa kuman atau bakteri yang bisa membahayakan kita ya. Tadi contohnya yang sering banget tadi apa? Kecoa. Ketika kita menyentuh kecoa atau membunuh kecoa, jangan langsung disentuh dengan kulit yang tanpa alas. Itu yang tadi ada cacing ya, tiba-tiba berkembang masuk ke kulit. Lama-lama keluarnya bisa lewat mulut dan lewat mata ya. Itu Masya Allah, karena kita kurang bersih. Makanya kalau di rumah ya, sebaiknya kalau kecoa itu dibunuh dengan menggunakan, dibasmi dengan menggunakan semprotan nyamuk bisa ya. Semprotan nyamuk disemprot aja, jangan langsung dibunuh. Nanti telur-telur jentik-jentik pada kecoa itu bisa menyebar lagi, nanti masuk ke kulit. Apalagi kalau bekas cipratan kecoa yang tadi sudah kalian bunuh, itu bisa menyebabkan masuk ke sela-sela kulit. Apalagi kalau itu tadi tidak mencuci tangan, langsung habis bunuh, langsung pegang makanan atau tanpa disengaja garuk-garuk kulit, ya. Tanpa disengaja di sini ini udah ada kuman masuk ke kulit. Otot gatal, besok gatal lagi. Tahu padahal di dalam kulit kita tuh sudah masuk tadi jentik cacing itu di dalam berkembang. Dari 1 berkembang 2 dan seterusnya akhirnya banyak. Ya. Itu yang paling berbahaya ya. Kemudian ada tikus juga tadi ya. Tikus juga, kemudian apa lagi?
ada lalat. Lalat juga berbahaya loh kalau masuk tersebar hinggap di makanan ya. Itu juga berbahaya ya. Jadi kalau makanan perlu ditutup ya. Perlu ditutup. Kalau makan makanan jangan dibiarkan terbuka. Ya, kalau kita memakan makanan itu jangan sampai memakan makanan yang terbuka. Beli makanan juga lihat apakah makanan yang kita beli itu terjamin kebersihannya ya. Itu juga harus diperhatikan. Barangkali di kelas nih terutama ya. Di kelas itu jangan ada lagi sampah yang biasa kalian buang sembarangan. Masing-masing kelas tanggung jawab aja. Masing-masing kelas. Ini dari kelas berapa yang ikut sampai 3? 4 ya? 456. 4, 5 dan 6. 4, 5 dan 6. Ini kerja tiap hari dulu. Ya. Tiap hari, sama minggu. Kebersihan itu tiap hari ya. Tiap hari.